Bapak Ibu mau menghitung dunia, maka silahkan gunakan matematika dunia. Bisnis, gunakan hitungan bisnis. Hukumnya, rumusnya rumus dunia. Tapi kalau ingin menghitung amalan akhirat, rumusnya pakai dalil. Ya. Rumusnya gunakan matematika agama. Din, gunakan dalilnya. Ya. Nah, kalau menggunakan dalil, apa yang terlihat oleh logika kita, itu bisa berbeda. Karena itu yakin dulu baru hikmah datang. Contoh, saat bulan Ramadan, terkait dengan interaksi dengan Quran, ada 3 amalan yang ditawarkan oleh Nabi. 3 cara berinteraksi dengan Quran. Satu disebut dengan qiraah. Qiraah itu cuma sekedar baca saja. Baca, tapi tidak menuntut kita untuk paham. Nggak pakai terjemah, nggak pakai arti. Itu qiraatun namanya, qiraah. Qiraah. Qiraah ini membaca tanpa menuntut kita untuk paham. Tapi yang dimaksudkan baca dengan benar. Baca dengan benar. Ya. Jadi bukan banyak menghatamkan. Maaf, 30 juz hatam. Bacanya nggak benar. Itu tidak lebih baik dibandingkan dengan orang baca 3 juz tapi benar bacanya. 3 juz benar bacanya lebih baik dibandingkan dengan 30 juz salah semua. Nabi diturunkan wahyu pada beliau, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, semua amalannya bagus. Masih baca Quran saat Ramadan tapi diperdengarkan pada Jibril. Itu Nabi. Beliau bisa khatam Quran berkali-kali saat Ramadan, bisa puluhan kali. Wahyu diturunkan pada beliau, tapi khatamnya cuma sekali. Ingin memberikan contoh kepada kita, bukan melarang banyak khatam, bukan. Ingin memberikan contoh yang terbaik, baca dengan benar. Ya. Silahkan baca lewat guru, silahkan. Lewat tasmi, ya. Misal tahsin, silahkan bacakan dengan benar. Kapan lagi kesempatannya? Dan digandakan 10 kali lipat hari biasa. Orang yang hari biasa cuma dapat 10, Ramadan kali lagi 10 setiap hurufnya. Ya. Maka silahkan antum baca, cuma syaratnya baca dengan benar, bukan diperbanyak. Antum perbanyak tapi baca salah semua juga gitu bacaannya, nggak dapat pahala itu. Ya. Niatnya dapat, tapi saat bacanya tahu kita itu salah, dipaksakan baca, itu keliru. Ya, itu keliru. Jadi ini satu. Minimal baca, Nabi saja baca, masa kita bukan Nabi nggak mau baca? Ya. Yang kedua, Bapak tadi mengatakan, saya mau baca saja, karena saat saya baca yang kedua dengan terjemahannya, kan bacanya cuma sedikit, Pak. Pahalanya bisa berkurang, belum tentu, Pak. Kita keluarkan dulu dalilnya. Kalau bicara masalah agama, kita lihat dalilnya. Yang ini At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Kalau bacanya nggak lancar, nomor hadis 2920. Misal baca Alif Lam Mim yang lancar, 3 huruf kali 100 berapa? 300. Yang enggak lancar, mengeja terbata-bata, walladzi yatata'ta. Adapun yang bacanya terbata-bata, belajar. Alif lam mim wa sya'un alaih. Sudah terbata-bata berat mengeja hurufnya. Falahu ajran, maka minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jangan juga ditafsirkan kalau gitu saya enggak lancar aja bacanya. Itu salah itu. Maksudnya karena dia tidak lancar, ada pahala belajar. Dan ada pahala mengulang. Kalau orang lancar cuma sekali baca. Kalau orang nggak lancar karena mengulang, dilipat gandakan sesuai pengulangannya. Alif, lam, mim. Bu, kurang 1 harokat lagi lamnya. Oh, alif, lam, mim. Kali 2. 2 kali diulang. Mimnya kurang sedikit, mim. Oh, alif, lam, mim. Kali 3. Di setiap kali mengulang dapat. Setiap kali mengulang. Jadi jangan dikira 3 juz itu pahalanya sedikit. Kalau belajar dengan benar ada pahala belajar. Nah, sekarang kalau orang sudah lancar bacanya, sudah bagus cara bacanya, maka Nabi mengarahkan pada yang kedua. Namanya tilawah. Tilawah. Tilawah itu baca Quran dengan makna. Sahabat gak banyak-banyak, Pak. Paling 5 ayat, paling banyak. Ada 2 cara nanti, 5 ayat. Misal Alif Lam Mim sampai Ulaika, baca terjemahannya. Saat kita melakukan ini, apakah pahalanya lebih sedikit dibanding yang pertama? Belum tentu. Hadis Muslim, nomor hadis 2700. Dari Abu Hurairah. Perhatikan hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah orang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatsluna fihi kitaballah. Melakukan tilawah Quran. Baca cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi dipahami isinya. Apalagi wayatadarasunahu fima bainahum, kemudian didiskusikan untuk melahirkan pemahaman yang baik. Illa, kecuali saat belajar itu dia mendapatkan 4 keutamaan lagi. 4 keutamaan tambahan. Keutamaan pertama, dia dapat pahala qiraah. Saat baca kan dapat pahalanya, pahala qiraah.
Yang kedua tambah 4 keutamaan lagi. 1. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah oleh Allah ke dalam dirinya, ketentraman. Antum kalau baca Al-Waqiah misalnya, baca aja tanpa terjemahan. Dengan baca 5 ayat saja dengan terjemahan, itu akan lain resapannya ke dalam hati. Lebih paham, lebih tentram kita. Karena itu orang baca dengan terjemahan, kata Nabi sendiri akan lebih menentramkan, diturunkan sakinah. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Kalau sudah Allah berikan rahmat, artinya 1 di antara 3. Diampuni dosa, diberikan solusi dari masalah, atau diberikan segala kecukupan dunia dan akhirat. 3. Wa haffathumul malaikah, saat sedang baca malaikat ikut berkerumun. Kalau malaikat sudah berkerumun, maka biasanya pilihan cuma 2. Kalau tidak mengampuni orang yang sedang dikerumuni, atau mengaminkan doa yang dimohonkan. Setiap permohon langsung diaminkan. Karena itu Rasulullah tidak pernah baca Quran kalau baca sampai ke ayat doa kecuali berhenti di situ. Beliau berdoa dulu. Karena paham kalau sedang baca itu malaikat mengaminkan. Masya Allah. 4. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Saat dia sedang belajar itu disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai belajarnya. Ini 4 tambahan. Lalu Bapak amalkan. Masya Allah. Pindah hadisnya. Langsung di 3 kitab. Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1389. At-Tirmidzi. Nomor hadis 2682. Ibnu Majah. Nomor hadis 219. Wa fadlul alim, keutamaan seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, alal abid, dibandingkan orang ibadah gak tahu ilmunya, ka fadlil qamari ala sairil kawakib, itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh asteroid yang ada di alam raya ini. Kata para ulama, maksud hadis ini pahalanya berlipat minimal sampai 1000 bulan. Perhatikan ya. Cara tilawah yang paling bagus modelnya begini. Antum keluarkan ayat-ayat Quran terkait bimbingan kehidupan. Misal, kan ini sudah puluhan tahun jadi ayah, jadi ibu. Ya. Pernahkah berpikir menjadi ayah yang baik menurut Al-Quran? Ayo secara tematik kita belajar. Jangan-jangan merasa jadi ayah yang baik, tapi menurut Quran belum. Keluarkan ayat-ayat di Quran tentang jadi ayah yang baik. Ibu jadi ibu yang baik. Anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Keluarkan itu. Misal tilawah saat Ramadan itu. Berusaha menjadi orang tua yang baik. Bapak datang kepada mama, katakan, Ma, ini menurut Quran papa mesti seperti ini. Kira-kira sudah sejauh mana? Pa, mama juga diminta begini. Menurut Quran kira-kira sudah sejauh mana? Papa bisa lihat. Itu tilawah, Masya Allah. Saling merenung. Ketika sudah belajar, dipraktekkan. Setiap kali dipraktekkan dalam kehidupan, itu pahalanya 1000 bulan. Minimal 80 tahun kalau dikonversi. Kita minta anak, nak, sholat. Kalau hari biasa cuma dapat 10. Perintah itu. Cuma 10. Tapi dengan ilmunya setelah tilawah, Masya Allah, 80 tahun. Seakan-akan meminta anak sholat selama 80 tahun tanpa henti. Nah, ayo belajar. Seakan-akan meminta 80 tahun tanpa henti. Itu pahalanya luar biasa. Tilawah itu lebih banyak dibandingkan dengan qiraah. Karena itu bagi yang sudah lancar, masa masuk ke tilawah. Nah, orang tua kita dulu sebetulnya mengarahkan kita pada tilawah. Pada tilawah. Disilahkan belajar. Ngadaras kata orang tua dulu kita itu ya. Dari kata darosa, belajar. Karena itu dimunculkan sari tilawah. Kan kalau suka ada acara itu ya, suka ada yang menerjemahkan. Jadi, yang ngajinya disebut qori dari kata qiraah. Ya, yang menerjemahkan disebut sari tilawah. Sebetulnya nggak ada sari tilawah, yang ada tilawah itu ya. Mungkin barangkali dulu Ibu Sari yang pertama kali menerjemahkan. Ya. Di qorinya misalnya Pak Dedi, ya, tilawahnya Bu Sari, makanya disebut sari tilawah. Ya. Ya kalau Pak Dedi mungkin Dedi tilawah. Ya. Kalau Pak Ican tilawah, mungkin begitu. Ya. Di sari tilawah nggak ada, cuma ada kata tilawahnya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, tilawah itu lebih banyak dibandingkan dengan qiraah. Jadi rumusnya gampang Pak. Rumusnya tilawah dulu, qiraah dulu, baca Quran. Lalu tamatkan Quran setengah Ramadan. Setelah itu tilawah 5 hari. Yang paling terakhir, yang paling banyak pahalanya. Bapak mau yang mana? Paling banyak atau paling sedikit? Nah, tolong catat itu ya. Yang paling banyak adalah menghafal Quran. Tahfidz namanya. Tahfidz. Karena tahfidz itu sudah pasti qiraah, sudah pasti tilawah. Dan qiraahnya pun gak nanggung. Qiraahnya kalau baca biasa sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Selesai. Orang tahfidz itu minimal akan diulang-ulang. Dzalikal kitabu, diulang lagi. Dzalikal kitabu. 3 kali ngulang, berapa pahalanya itu?
Ya. La raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Diulang sebanyak 20 kali, dikalikan 20 kali, dikalikan jumlah hurufnya, dikalikan 100 pahala. Itu batas minimal. Itu yang tahfidz. Jadi insya Allah selesai Ramadan berapa juz, Pak? Ya. Itu hitung-hitungannya. Kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.